Kalau kata mentor-mentor di luar sana, kalau mau bikin bisnis harus bikin produk yang unik, yang beda daripada kompetitor lain. Tapi sekarang gue bawain Kolunglung dari dokter mobil yang bikin bengkel, di mana bengkel udah banyak, dia bisa bikin bengkel yang benar-benar keren banget. Simak sampai habis. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Hari ini gue bawa tamu yang sangat spesial, namanya Kolunglung dari dokter mobil. Makasih banyak udah mau mampir ke YouTube-nya gue ya kok ya. Nah hari ini kita akan ngebahas topik yang sebenarnya menarik banget. Karena gue lihat ini Kolunglung co-founder ya, jatuhnya co-founder dari dokter mobil. Yang dimana kalau orang-orang di luar sana bilang yang ngajarin bisnis kok, itu harus bikin produk yang beda banget daripada orang lain, unique selling point dan lain-lain kayak gitu loh. Ya. Sementara dokter mobil hadir di industri yang udah dari dulu lama banget, tapi bisa bener-bener beda daripada bengkel-bengkel mayoritasnya. Nah sebelum kita bahas gimana sih perjalanannya Kolunglung, strateginya dan kiat-kiatnya, kita perkenalkan diri dulu kok. Monggo silakan kok. Hai, saya Lung dari Dokter Mobil. Kalau yang udah biasa lihat saya di YouTube ya kan, ya saya salah satu co-foundernya. Hari ini saya menjabat COO di Dokter Mobil itu sendiri. Hari ini kita total 16 cabang, mau jalan 18. Kemudian kita juga sekarang karyawan 320 lebih dan tersebar di Lampung, Jabodetabek, kemudian Bandung, Cirebon, Makassar dan Surabaya. Sebentar lagi mau ke Manado juga gitu. Jadi dan kita mulai ini tahun berapa ya? 2014 akhir lah ya, 2015 awal dengan satu bengkel aja, yaitu satu ruko dengan tempat parkir cuma 3 gitu loh. Jadi kita sih start small sih maksudnya, dan ini bukan bisnis yang saya mulai dengan duit yang banyak ya, enggak. Saya mulai bisnis ini dengan gak ada duit gitu loh. Jadi maksudnya dengan modal dengkul dan benar-benar mikir gimana caranya ya kan. Dan hari itu buka itu gara-gara partner saya si Ricky, co-founder itu, dia udah punya tempat gitu loh. Makanya kita mencoba konsep baru dengan tempat itu. Dan it works, akhirnya baru kita sewa yang lebih gede, terus kita buka cabang lagi dan lagi gitu loh. Nah, tadi Koko bilang ada namanya modal dengkul kok. Yoi, betul sekali. Gimana bisa buka bengkel modal dengkul kok? Seadanya aja bro, jadi maksudnya modal dengkul itu otomatis bukan nol lah ya gitu loh. Kita bilang itu modal tuh minim-minim seminim-minimnya, ibaratnya kita jangan terlalu muluk-muluk lah ya gitu loh. Maksudnya orang mulai bisnis itu kadang-kadang terlalu berpikir, wah gue maunya begini begitu, idealis kan gitu loh. Yeah. Dimana faktanya ya kalau Anda bermulai bisnis dengan modal dengkul kayak kita, yaitu ya mulai aja gitu loh. Ntar ada kurang apa baru dibeli, ada kurang apa baru diperbaikin. Itu maksudnya modal dengkul gitu loh. Okay. Jadi mulai aja dulu ya kan dengan apa yang ada gitu kan, dapat duit baru beli gitu loh maksudnya. Gitu loh. Jadi manfaatin dulu resource atau apapun sumber daya itu, yang ada. minjem kayak minta kayak kan gitu loh. Benar. Nah terus kok, kalau misalnya gua minta tolong nih kok, deskripsiin modal dengkul bengkel tuh kayak gimana, dan bedanya kalau yang modal tidak dengkul yang gede banget tuh kayak gimana sih bengkelnya? Oke. Biar kebayang. Kalau yang gede banget itu biasanya kan kayak yang kita tahu lah ya, bengkel-bengkel resmi dan beberapa bengkel yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun ya kan. Itu kayak beberapa teman-teman saya juga itu kalau bikin bengkel kayak mall gitu kan, gede banget ya kan. Nah balik lagi ya nggak ada masalah juga sih ya, kita kan selamatin lah, nasib lu bagus kan gitu kan, berarti kan lu bisa buka bengkel kayak begitu. Nah itu sih ya, balik lagi ketika kita modal dengkul itu kan kita berarti benar-benar kita menjalani prosesnya ya, dari teknisi, dari admin salesnya, dari kasirnya sampai ke supervisornya, sampai ke manajernya, sampai ke direkturnya kan gitu kan. Itu kalau bagi saya sih lebih bisa menjiwai dan akhirnya operationsnya itu lebih bisa menjadi lebih efisien. Karena kita tahu setiap posisi dan setiap pos-pos yang ada itu kerjanya ngapain sih, terus setelah kerja yang ngapain itu juga gimana sih caranya menjadi lebih efisien gitu kan, ketimbang orang-orang yang memang tinggal jalan aja gitu loh. Maksudnya jalan tuh oke nih dibikinin bengkel segede-gede umat gitu kan, terus manajemennya dimasukin manajemen lama gitu kan, ya which is ya dia tinggal nongkrong aja gitu kan. Ya bagus, good, cuman kan balik lagi, lu kalau nggak ngerti detail prosesnya, bagaimana caranya lu mengefisiensikan kan gitu kan. Ujung-ujungnya you only look at the numbers, abis lu lihat angkanya doang, ya
lu meminta sesuatu yang lu sendiri nggak tahu gimana caranya biasanya gitu kan. Ini kenapa gede banget, harus dikecilin, ini kenapa ini banget, ditambah lagi dong trafficnya apa. Ya lu gimana gitu kan, gimana caranya gitu kan, gitu loh. Nah itu ada lah ya level-levelnya ya. Kalau saya sih saya suka mulai dari kecil. Semua bisnis yang kita merintis itu mulai dari kecil sampai ke unit-unit bisnis yang kita bangun juga kita mulai dari kecil gitu loh. Karena kenapa? Ketika mulai dari kecil, semua kita bisa detailin lagi dan kita bisa tailor made dari sampai SOP yang paling kecilnya gitu loh. Oke, jadi karena Kolung ini bikin bengkelnya dari start from zero, Kolung benar-benar bisa tahu nih semua detail-detail perintilannya karena ngalamin semua ya. Yes. Nah, yang paling menarik, kenapa dulu kepikirannya bengkel kok? Bengkel satu kan mobil di Indonesia kan nggak tambah dikit kan ya, tambah banyak kan ya. Yeah. Udah gitu kualitas mobil di Indonesia juga yang LCGC ya sudah tahu lah ya. Saya nggak perlu ngomong bagus atau ngomong jelek, maksudnya ya ada harga ada barang kan gitu kan. Yeah. Dan yang di Indonesia itu yang laku itu yang kelas itu gitu loh kan. Dan satu, belum pernah ada yang menstandarisasi apa itu sebuah servis ya kan. Dua, selain mobil di Indonesia yang jelek, yang kualitasnya kurang bagus, jalanan di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat, dan bensin di Indonesia atau solar atau bahan bakar di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat gitu loh. Makanya itu menjadikan kombinasi yang pas banget nih untuk membangun sebuah bengkel yang dimana kita mainnya di maintenance gitu loh. Di maintenance, di service, bukan di replacement gitu kan. Oke, nah itu tadi pain point-nya yang Koko lihat dari para pemilik mobil ya, sehingga Koko bikin dokter mobil nih kok. Kalau aku yakin nih kok, pasti ada juga yang berpikiran ke sana dan mencoba untuk bikin yang service standar kayak gitu ya. Banyak. Standar service. Banyak. Nah, kenapa bisa dokter mobil yang benar-benar mungkin kita bisa bilang masuk ke top of mind bengkel yang benar-benar unik kok? Oke. Nah, problemnya adalah ketika orang membuka bengkel itu otak ya selain ATPM ya atau bengkel resmi ya, itu tuh otaknya itu berawal dari otak teknisi. Jadi biasanya si bengkel owner itu dulunya teknisi, ya kan? Ini kita ngomong 90% ya, berarti bukan 100% semuanya, enggak. Jadi dulunya teknisi, ketika dia sudah cukup ilmu, dia mau membuka usaha sendiri, which is fine gitu kan, dia nggak ada masalah juga gitu kan. Dan tapi dia melupakan bahwa ketika dia membuka bisnis itu, dia butuh berubah nih dari teknisi menjadi manajer, kan begitu kan? Kita nggak usah ngomong entrepreneur lah ya, bahasanya ketinggian lah menurut gue gitu. Karena lu belum bener-bener entrepreneur ketika lu udah tahu apa itu entrepreneur gitu loh. Lu cuma bisa sekedar nyebut kok iya gue entrepreneur, oke, gitu kan. Level lu tuh masih supervisor atau level lu tuh masih manajer di bisnis lu gitu kan. Bukan bener-bener yang kayak oke, gue entrepreneur gitu kan, udah bener-bener jago atau apa gitu. Itu berbeda lah ya gitu loh, maksudnya berbeda penanganan dan berbeda ilmunya juga. Nah dari situ tuh si ownernya ini, si teknisi ini, dia melupakan bahwa dia harus evolve menjadi business owner atau menjadi manajer dulu lah gitu kan. Sehingga ujung-ujungnya kebanyakan dia masih pakai baju dekil setiap hari, masih ngerjain mobilnya ya kan, masih ngobrol sama customernya, masih nanganin komplainnya, masih ngasih harganya, masih ngurusin pesanan barang, masih ngurusin kasirnya juga gitu kan. Which is ya lu jadi Superman kan gitu kan. Betul. Nah, di mana ujung-ujungnya bagi mereka ini yang kalau saya mengklasifikasikan mereka ini menjadi maestro. Oke, you're very good at what you do ya kan. Oke, gua angkat tangan deh, teknis lu jago banget. And that's the problem. Teknis lu jago banget. That is the problem gitu kan. Yes, paham. Teknisnya jago, bisnisnya biasa aja. Betul. Iya kan? Ya, itu gitu loh jadinya. Nah, dan memang ketika lu sudah berumur, gue tau lah susah lah ya untuk belajar hal baru. Tapi ya that is the problem gitu loh. Jadi maksudnya kompetitor saya mengidentifikasi sebagai maestro. Lu jago-jago di bidang teknisnya, tapi nggak ada yang very very good di bidang bisnisnya. Jadi di bidang bisnisnya dihajar sama korporasi gede. Di mana korporasi gede itu cara bermainnya slow, cara bermainnya jangka panjang, dan dia tidak bisa dinamis melihat kebutuhan market. Bener-bener market nih butuhnya di mana. Nah, kemudian kita breakdown lagi. Oke, gua mau masuk bengkel mobil nih. Oke, bengkel apa? Ya dong. Yes, banyak banget ya. Betul kan? Kaki-kaki, bahan mesin ya kan gitu-gitu kan. Oke, bengkel apa? Oke, gini aja deh, kita main bego aja deh. Kita fokus ke bengkel yang nggak suka replacement atau nggak suka perbaikan. Kita sukanya maintenance. Oke. Kan jadi berbeda nih. Orang ke bengkel kan taunya diganti spare part-nya. Nah, kita sebisa mungkin nggak mau ganti spare part. Kenapa? Kita mengedepankan maintenance. Oke, gimana caranya? Nah, kita bedah lagi nih. Yang namanya customer journey. Berapa banyak sih problem engine di luar sana yang ujung-ujungnya itu hanya
membutuhkan maintenance aja sebenarnya. Oke. Nah, kita kerucutin lagi tuh, oke, ini ternyata banyak ya, ternyata tuh problemnya ini ya. Nah, udah kita sikat segmen itu aja dulu. Kemudian kita buat sebuah cerita. Jadi customer journey-nya itu kayak jejak si customer itu kita benar-benar pikirin dari problem apa yang dia punya, caranya dia mengetahui bahwa itu sebuah problem, caranya dia mengetahui solusinya, dan gimana dia bisa dapatkan solusi itu. Udah, kita mainnya gitu aja. Oke, gue punya problem, terus gue mencari solusi problem gue di mana? Mungkin hari itu gue masih main Google, hari itu gue masih main masih main Facebook. Belum kepikiran tuh 2014 masuk ke YouTube gitu loh. Yeah. Kita masuk ke YouTube 2016 lah ya gitu loh. Karena di situ baru internet kuotanya makin murah, speednya makin bagus gitu kan. Itu ada lah ya, itu pertimbangannya lah ya semuanya. Cuman awalnya itu kita memang masuk tuh dari kayak Google, sama kita masuk dari Facebook. Udah, itu aja gitu loh. Jadi caranya mereka mencari solusi bagi problem mereka itu kita detailin semua. Nah, disitulah kita masukin nih solusi-solusi dari kita gitu loh. Ini menarik sih kok, yang Koko bilang di tahun 2014 ya, itu masih main Facebook sama Google. Betul. Berarti ngomongin SEO, betul. SMO, betul. SEM sama Facebook Ads. Itu sudah nge-ads kok? Udah, bro. 2014, dan itu... Ya, seadanya lah ya, seada duitnya kita timpa gitu aja. Oke, gue kan ngerti Facebook Ads juga. Itu 2014 lagi panen-panennya. Oh, ini gila bro. Enak banget itu. 300.000 impression berapa, gila lu? Gila itu. Nah, iya, kalau lu tahu ya, itu asik banget sih tahun itu sih. Itu katanya jual kaos, cuman modal gambar, nggak jelas gambarnya, cuan. Iya. Jadi berapapun yang lu adsin, dia memang lagi bener-bener ngebuka kan gitu. Iya. Itu reach-nya gila banget hari itu. Google Ads udah mahal lah ya hari itu ya. Cuman kan kita tetap main SEO kan, dan SEO hari itu algoritmanya nggak terlalu ribet lah ya, nggak kayak sekarang. Sekarang sih lu bener-bener butuh tim sih kalau lu mau SEO sih gitu loh. Kalau dulu kan enggak lah ya. Lu masukin artikel, lu masukin backlink ya kan udah naik sendiri tuh keyword tuh gitu loh. Itu tahun 2014 bisa dapat cost per engagement Rp1 kan? Iya betul. Itu luar biasa, luar biasa sih hari itu sih. Memang lagi pas lah itu ya gitu loh. Dan 2014, 2015 kita masih main itu, 2016 kita mulai masuk ke YouTube gitu loh. Dan YouTube itu kalau Anda mau lihat di YouTube saya itu 100% buying customer. Bukan anak alay, dan semuanya itu punya mobil dan buying customer gitu loh. Punya willingness to buy sama ability to pay lah ya pokoknya ya. Jadi memang dari awal kita memisahkan diri dari semua orang yang review mobil yang nggak jelas alay-alayan. Kita masuknya ke buying customer memang, dan berhasil. Nah ini yang menarik, di tahun 2014 bengkel tuh udah banyak banget dari zaman gua kakek gua juga ada gitu banyak kan. Betul. Kenapa kok bisa kepikiran pakai Facebook Ads sama pakai Google Ads? Karena sekarang pun orang masih kayak Facebook Ads emang bisa untung pakai Facebook Ads. Nah itu sekarang di 2014. Itu ada backgroundnya nggak nih? Ada. Jadi karena gini loh, kita tidak pernah mau membuka, ya balik lagi, USP atau Unique Selling Proposition itu bener. Tapi it's easier said than done. Maksudnya lebih gampang lu ngasih tahu orang, iya lah lu bikin USP lah bla bla bla. Oke, kan gitu. Itu teori doang. Nggak salah, ya kan? Nggak salah. Tapi it's easier said than done gitu loh. Maksudnya lebih gampang lu ngomongin daripada lu kerjain gitu kan. Nah, kita benar-benar memilih satu segmen yang unik, yaitu maintenance, bukan repair. Jadi benar-benar kita cuma maunya maintenance doang. Kalau repair kita kasih tahu ini ada yang rusak, silakan Anda ganti gitu kan. Itu hari itu ya gitu loh. Dan karena kita menyosor niche yang benar-benar spesifik, dan kita menyosor target problem yang spesifik, jadi kita membuat cerita dari problem itu. Problem ini timbulnya kenapa sih? Bisa terjadi pada siapa sih? Akibatnya apa sih ketika nggak di-solving problem ini? Terus solusinya kita bisa dapat di mana? Nah, itu kita bikinin cerita tuh yang bagus tuh. Nah, cerita-cerita inilah yang kita introduce di Google, di Facebook. Nah, karena kan gini, lu mau cerita, gimana caranya cerita ke semua orang? Betul, itu gitu kan. Ya lu bikin cerita kan, lu bikin cerita yang bagus, lah gitu kan. Terus lu caranya ngasih tahu dia gitu gimana gitu kan. Kalau sekarang ilmu paling baru ya namanya brand communication gitu kan. Bagaimana caranya lu mau komunikasikan brand lu. Cuman ya hari itu sih kita cuma sesimpel itu aja sih. Kita bikin cerita ya kan, kita bikin ini problem, asal problemnya dari mana, efek problemnya apa, terjadinya sama siapa, solusinya apa, kan gitu kan? Benar. Jadi customer journey-nya tuh lengkap gitu loh. Lu berasa nggak sih bro, mobil lu keluar dari showroom enak, lu pakai 6 bulan, 8 bulan, tiba-tiba kok berasa boyo, tarikannya kurang, apa segala macam. Kita main di situ.
Nice. Nah, begitu kita main di situ, oke. Lu tahu nggak problemnya apa? Problemnya adalah bensin di Indonesia yang kualitasnya nggak terlalu bagus. Oke. Itu kan kita semua agree kan gitu loh. Bensin Ya. di Indonesia kualitasnya biasa aja gitu kan. Kalau lo orang udah pernah ke luar negeri gitu kan, solar di sana warnanya biru coy kan gitu kan. Di sini masih warna merah gitu kan. Ya. Nah, ketika di situ ya kita kan kasih tahu nih, oke, ini culpritnya nih gitu loh. Ini culpritnya. Efeknya apa ketika itu? Ya berarti efisiensi Anda rendah karena Anda nggak dapat tarikan yang bagus, Anda injek gas lebih dalam sehingga BBM-nya itu juga naik konsumsinya gitu loh. Nah, makanya harus dibersihkan dengan cara begini. Bersihkannya begini cuman ada di sini gitu. Oke, Kita giring beneran bro dengan satu cerita. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang service bengkel yang di maintenance aja, itu kan sebenarnya pasti ada banyak. Banyak, cuma Banyak. gue spesifik satu. Jadi UPS lo itu kok bukan dari produknya tok. Bukan. Tapi Customer the way you journey-nya. market. Yes, customer journey-nya gue bikin unique selling proposition. Nah ini dia yang nggak banyak diajarin di luar sana. Betul. USP bikin produk yang beda. Akhirnya Lu bikin mumet. air putih Iya, rasa lu mumet. jamu. Iya, makanya lu mumet kan gitu loh jadinya kan. Iya, jadi nggak melulu USP itu lu mau jadi unik itu melulu cuman dari produk, Oh, tapi iya. bisa jadi marketingnya. Oh iya, dan nanti gue akan jelaskan ya maksudnya USP kita di setiap segmen kita itu memang beneran kita desain gitu loh, bukan Oke. bukan kita cuma sembarangan. Oh ini laku nih ya udah kita jual, no gitu loh. Emang beneran kita desain ya. Itu saya ngomong contoh untuk maintenance mesin, di mana maintenance mesin semua bengkel ngerjain gitu. Yes. Tune up semua bengkel ngerjain. Yes. Tune up mereka 250.000 sampai 450.000. Yes. Gua 1,1 bro, pertama kali gue buka. Hari ini 1,2 bro. Oke, itu ngepatahin kayak orang kalau masih mau laku itu harus murah, itu dipatahin Oh sama iya, lo ya? gue nggak percaya bisnis yang marginnya tipis bro. Kenapa? Bisnis lu nggak bakal berkembang. Setuju. Lu makin tipis, yang lu pikir adalah marginalisasi. Bagaimana Yes. caranya efisiensikan. Ujung-ujungnya lu korbanin service. Yes. Ujung-ujungnya lu korbanin quality. Yes. Udah pasti tuh. Yes. Gitu. Bisnis lu mau berkembang, margin harus gede. Dimana margin itu dipakai bukan untuk memperkaya diri, no, membangun tim. Yes. Jujur bro, hari ini 300 lebih. Lu kalau mau lihat gedung, kita satu gedung sendiri finance accounting, satu gedung sendiri marketing dan konten, satu gedung sendiri logistik. Itu gila gitu loh. Lu ya ilah bro, gue bener-bener 4 lantai satu gedung untuk tim marketing dan konten Oke. loh. Oke. 4 lantai loh gue ngomong loh. Untuk finance dan accounting sama HRD 3 lantai loh gue. Accounting gue 22 orang loh sama finance. Lu kebayang kan gitu loh maksudnya. Kita operations beneran gitu kan, karena emang saya percaya kalau mau buat bisnis di Indonesia, setelah lu boleh lah main kucing-kucingan lah ya di awal ketika lu masih membentuk, ketika udah jalan lu mau berpikir gede, lu harus everything by the book. Yes, betul. Lu harus bro, nggak bisa nggak bro, pajak, BPJS apa segala Ya, macam, betul. everything have to be by the book. Karena kalau nggak, lu diobok-obok, lu bakalan jatuh. Benar. Di Indonesia orang bisnis jatuhnya bukan gara-gara saingan ya, enggak ya, jatuhnya gara-gara pajak ya. Tiba-tiba lu Betul. dapat pajak 200 juta, lu pala lu sakit gitu kan. Betul, betul. Nah, salah satunya di situ, makanya kita everything do by the book, dan itu penting untuk Anda tahu gitu loh ketika mulai bisnis, karena balik lagi lu cuma mau bisnis ecek-ecek atau lu mau gedein beneran nih gitu Ya, kan. betul. Nggak ada yang salah gitu kan. Kalau lu cuma mau bisnis ecek-ecek ya so what, lu dapat segitu lu happy ya. Jangan gimana gitu loh. Gue juga bilang nggak ada masalah gitu loh. Kalau lu memilih untuk grow big, lu harus tahu legal, lu harus tahu pajak. Betul. Itu sih udah kayak lagu wajib ya di Indonesia ya, karena kita diobok-obok terus di situ gitu loh sebagai pengusaha gitu loh. Dan margin itu lu pakai untuk itu gitu loh. Lu tahu nggak sih 20 something orang accounting dan finance sama pajak, lu bayangin aja. Lu ke perusahaan temen lu aja kagak sebanyak itu. Itu gue pusing sih. Gue kan S2 MBA, belajar manajemen. Terus gue pernah kerja di Deloitte. Ngurusin lu tahu consulting kan. Nah. Itu kita kalau ngomongin tentang operasional kan kita ngomongin business process improvement. Yes. Ada people, process, teknologi. Iya. Dia ngomong, si kolom ngomong 20 accounting gue mikir, ini SOP-nya kayak gimana? Segregation of duty-nya, Yes. buat teman-teman kalau masih nggak tahu segregation of duty itu pemisahan Job job. desk. Jadi kayak orang accounting nggak boleh pegang uang. Yes. Orang finance nggak boleh catat uang. Yes. Nah, itu kayak, holy god, itu susah sih. Bener. Bukan susah sih, rempong. Ngurusinnya bener, rempong. ngurusinnya rempong. Tapi akhirnya, lu tau nggak, laporan laba rugi gue itu keluar setiap bulan tanggal 15, on time. On time. On time, dan audited lagi. Guys, bikin kayak gitu tuh susah loh. 5 karyawan aja lu mau bikin SOP-nya, bisnis prosesnya susah loh. Sumpah, ini 22 satu divisi doang. Itu susah. Karena kan kenapa gue, ya maksudnya gue orang teknis ya, maksudnya gue S1, S2-nya gue Mechatronics Robotics, S2-nya lagi gue lagi ambil International Finance kan. Cuman gue ketika gue dulu kerja di tambang, gue juga belajar accounting gitu loh, dimana gue mulai mengerti bahwa core-nya atau jantungnya perusahaan itu semuanya di accounting and finance. Yes, betul. Dan lu harus mengerti itu gitu loh. Yes. Dan gimana caranya gue membuat sebuah bisnis proses
di mana setiap bulan itu laporan keuangannya tuh beres. Kan banyak tuh perusahaan laporan keuangan 3 bulan lagi baru keluar bulan apa. Iya, betul. Ntar bulan keempat keluar bulan ini, terus delay kan gitu kan. Iya. Kalau gua nggak, udah pasti tanggal 15 bulan depannya keluar laporan keuangan, laba rugi, income statement, dan balance sheet audited. Nah guys, pentingnya kalau misalnya kita kayak kolong gitu, di tanggal 15 kelar, saat kita bisa buka laporan keuangan, owner sama orang strategik bisa ngambil keputusan secepatnya. Cepet, betul. Itu karena Itu pas di pentingnya. strategik, lu udah nggak ngurusin lagi peritilan-peritilan, lu harus mikir gimana betul. caranya olah data, abis itu lu bikin decision making. Itu yang susah. Betul sekali. Nah, balik lagi nih kok, lu jual 1,2 juta Ah, service. Di luar sana ada yang lebih murah, 450.000 bro. 450.000. Itu kok bisa? Bisa. Itu kok bisa? Sementara gue yakin yang di sini tuh ada yang price war di marketplace. Sekarang lu lihat bengkel gua pernah sepi nggak? Nggak pernah. Oke. Gimana tuh? Here's the thing. Kalau orang lain jual 450.000, lu jual 500.000, lu mahal, betul? Betul. Kalau 450.000 orang lain lu jualan, lu jual 1,2 juta, orang tanya sama lu, kenapa kok 1,2? Apa bedanya? Tidak terlintas di kepala mereka itu mahal. Yes. It's a different price. Yes. It's a different segment. Yes. Nah, di situ loh. Jadi ketika lu mau jual barang, lu mau jual mahal, lu jual mahal sekalian. Oke. Jangan lu naikin 10% dari kompetitor lu. Lu naikin 10% dari kompetitor, orang cap lu mahal. Ya. Lu kalikan 3, orang nanya, kenapa kok dikali 3? Oke. Jadi ngerti kan customer journey-nya Yes, kan? yes. Secara psikologi dia akan bertanya, loh kenapa kok dia pasang harga sekian? Dia akan tanya dulu nih, bukannya menutup diri. Orang lain jual 450, dia jual 500. Lu mahal bro, udah Ya. pasti tuh. Orang Indonesia namanya, ya kan? Ketika lu jual 1,2, oke. Kenapa? Nah baru kita jelasin. Oke, yang kita bersihkan tuh ini. Ya kita bikin ceritanya yang bagus gitu loh. Oke. Sales script-nya kita bikin yang bagus dan kita emang beneran kita kerjain gitu kan. Begitu ini semua digabungin terus dibandingkan dengan yang 450, ternyata punya kita murah. Yes. Karena yang dibandingkan apa yang dikerjakan kita jauh lebih banyak. Yes. Itu value proposition added gitu kan. Oke. Jadi kira-kira sih pricing strateginya sih seperti itu. Jadi maksudnya nggak ada masalah lu mau setel harga di berapa sebenarnya gitu loh. Yang penting lu tahu kompetitor lu jual berapa, terus apa yang mereka jual. Nah, sama dengan apa yang kita jual. Kayak misalkan kalau gue sih lebih seneng begini ya, ada produk ada jasa gitu kan. Karena kenapa? Kita bisa value added-nya tuh bisa banyak gitu loh. Jadi kalau lu hanya produk doang, oke, lu bikin produk yang unik, ya generic lah. Itu semua orang juga bilang begitu kan. Cuman maksudnya ya sebenarnya gampang susah ya. Kayak misalkan produk lain deh, kayak misalkan minuman aja. Kenapa kok Aqua bisa menjual lebih banyak ya kan? Kenapa kok Le Minerale bisa menjual lebih mahal ya kan? Kenapa kok Eternal Plus bisa menjual dengan harga premium gitu kan? Ya sama aja, padahal barangnya air gitu kan, H2O gitu kan. Lah itu aja sih sebenarnya sih, cerita aja sih. Dan balik lagi, dokter mobil memang ketika kita membuat sebuah produk atau membuat sebuah jasa, itu kita benar-benar memikirkan customer journey-nya. Kayak misalkan itu kan kita ngomong di maintenance engine. Sekarang kita ngomong lagi di oli nih. Oke, oli kita sampai impor sendiri loh oli. Kita udah berani impor sendiri dengan brand kita sendiri gitu kan. Terutama ya obviously bukan gue yang bikin gitu kan. Cuman kita bekerja sama dengan pabrik di Jerman, dengan partner-partner kita di negara lain juga kita berani masukin sendiri. Kenapa? Sekarang saya simpel aja deh. Oli yang Anda pakai di Indonesia itu didesain untuk negara apa? Tidak ada yang didesain untuk negara tropis. Biasanya mereka didesain untuk negara lokal tempat mereka mendesain oli itu. Yeah. Even oli Jerman pun didesain untuk di Jerman. Dia nggak mungkin ke Indonesia mendesain oli untuk ke Indonesia. Nah itulah yang saya minta dari mereka. Saya minta oli yang saya masukin ini didesain untuk daerah tropis supaya kenapa? Lu tahu nggak sih di Indonesia itu panas? Lu tahu nggak sih di Indonesia itu jalannya jelek? Lu tahu nggak sih di Indonesia itu banyakkan stop and go gara-gara macet? Lu desainin oli buat gua. Gua maunya oli bagus di mana penguapannya rendah, cocok untuk daerah tropis. Gua dapat itu. Nah, itu unique selling proposition gua. Jadi oli gua harganya premium ya kan, cuman lu juga dapatnya barang premium di mana didesain beneran untuk daerah tropis. Jadi nggak berkurang olinya gitu loh. Oke. Ini di sini kita dapat clue banyak loh. Pertama, Kolung bisa seperti ini karena dia deep research tentang audiensnya. Betul. Deep research, dia benar-benar kenal dari bangun tidur sampai tidur lagi itu audiens kayak gimana, di jalan gimana, capeknya gimana, maki-maki diri sendirinya gimana waktu di jalan. Makanya dia tahu. Sama yang kedua, tadi Kolung bilang, pricing strategi dari dokter mobil adalah lu kasih mahal sekalian, biar nunjukin satu, curiosity, kenapa nih orang mahal. Nah, sama yang kedua, ini yang paling menarik banget dari dokter mobil adalah the way Kolung educate the specialty of the bengkel mobil ini.
Yes. Itu yang benar-benar menarik banget karena lu udah kasih duit mahal, udah kasih harga mahal, tapi kalau lu nggak bisa ngedukate-nya, doesn't make sense. Lari orangnya, betul. Lari. Nah itu gimana kok strateginya? Oke. Lo? Ya itu ini paling beda kok daripada bengkel lainnya kok. Oke, Anda hebat sekali sih. Maksudnya kebanyakan orang tidak melihat brand communication as important things ya gitu loh. Jadi memang selain dari oke, lu punya barang bagus, lu punya USP bagus, lu punya service bagus deh, pricing strategi lu juga hebat deh. Gimana caranya customer tahu? Ya. At the end of the day itu problemnya kan gitu loh. Yes. Gimana caranya customer tahu? Oke, ads, artikel, terus apa lagi? YouTube, gitu loh. Oke, terus lu nggak pernah berpikir bahwa membuat sebuah jalur komunikasi dan semua kata-kata yang keluar, semua gambar-gambar yang kita edit, semua video-video yang keluar itu menjurus ke satu hal. Yes. Dimana itu penting banget gitu loh. Dan brand communication kita meetingnya itu setiap akhir tahun dan awal tahun itu apa yang kita mau komunikasikan 1 tahun ke depan. Dan itu kita stick to the plan gitu loh. Kenapa kok Dr. Mobil mengganti tagline yang dulunya adalah first class performance for your car menjadi pasti beres? Karena pasti beres itu yang saya dapat dari research ke customer. Yes. Dan itu yang kita komunikasikan. Betul. Kenapa kok pasti beres? Kenapa kok gue harganya segini? Gue nggak bilang gue mahal, gue nggak bilang gue murah, gue nggak bilang gue bagus. Gue bilang harga gue segini karena ini. Jadi customer itu jangan lu jualin. Ya kan? Intinya tuh lu jualan nggak boleh jualan gitu loh. Betul. Customer tuh nggak boleh lu jualin. Lu kasih tahu aja kenapa lu jual kenapa harga lu sekian. Udah. Nanti dia akan memutuskan. Nggak mungkin ketika lu jelasin capek-capek dan dia masih menyimak, itu nggak mungkin dia masuk nih ya ke dalam alam bawah sadar, ya itu nggak mungkin, enggak gitu loh. Udah gitu ya kita sih cerita banyak ya, maksudnya oke lah ilmu selling, ilmu communication gitu kan. Ilmu communication kita juga belajar yang namanya NLP. Ya. Kata-kata yang kita pilih men-trigger emosi yang berbeda di dalam kepala manusia ya kan. Nah, itu memang kita pakai satu-satu gitu loh. Dengan warna yang kita pilih juga, terus jenis-jenis gambar yang kita pilih juga, campaign yang kita lanjutkan juga. Itu penting banget, Bro. Jadi ya sekarang ya kita kan udah segede gini, jadi kita nggak boleh nggak mikirin itu dari awal. Yes, Kalau dari awal sekecil itu kita pikirin, lu ke belakangnya akan lebih enak. Ya bener sih, jualan-jualan dulu aja ya kan, bener. Cuman maksudnya bagaimana lu mengkomunikasikan barang lu ini bagus ke calon customer lu, itu penting banget. Itu harus lu pikirin dan itu harus konsisten. Nggak boleh berubah nih ceritanya nih. Betul. Kalau ceritanya berubah, orang juga pikir yang bener nih kan gitu kan. Betul. Nah itu penting banget, dan lu makin punya banyak produk dan banyak jasa, komunikasinya juga harus makin intens gitu loh. Betul. Lu kalau cuma ngasih tau, oke, ini bagus, oke, ya kan, terus orangnya datang lagi, ini bagus, oke, ya. Lu terusin gitu loh. Jadi ketika lu bener-bener membangun sebuah jalur komunikasi, lu pikirin itu, intervalnya lu pikirin, apa yang lu sampaikan lu pikirin, semuanya harus rapi gitu loh. Oke, tagline tadi pasti beres. Gue juga customer Dokter Mobil sih ya. Kemarin gue kan gue di Balikpapan, gue ke ke BSD. Gue dikasih mobil nyokap. Itu mobil nyokap tuh udah dikurungin berapa bulan gitu kan, udah banyak semutnya gitu-gitu kan. Terus gue mikir nih gimana nih biar gue caranya enak. Terus gue langsung ke sini. Nah, dari tagline pasti beres, itu bukan cuma asal lu ngomong tagline loh. Bener-bener berasa dari customer service-nya. Ya kan? Dari lu cara ngisi form. Ya, betul. Sampai dikasih tahu, "Pak, ini ada masalahnya di ini." Sini. Nah. Ya kan? Ini tingkat prioritas untuk digantinya medium, low, atau high. Ya kan? Nah, itu dikasih tahu, jadi orang tuh bener-bener dimanjain. Yang gue lihat. Jadi bener-bener kayak, udahlah taruh Dokter Mobil aja lah. Gue mikirin yang lain, gue ngapain kayak daripada pusing. Betul. Dan yang paling kerennya adalah the way Dokter Mobil itu communicate the brand, the message of the brand di YouTube terutama, itu ngedukasinya tuh smooth banget menurut gue. Menurut banget. Kenapa? Karena pasti beres itu the way lo ngejawabin permasalahan AC tiba-tiba bau. Kan banyak banget tuh YouTube tuh ya. Itu bener-bener kayak lu orang ngerti banget ya sama gue ya? Iya. Lu orang ngerti banget sama gue ya? Akhirnya, ini branding ya, marketing sedikit marketing ya. Branding. Akhirnya dengan orang tuh di ngertiin kayak, lu ngerasa ini ya, lu ngerasa itu ya. Nah. Dia ngelihat Dokter Mobil tuh sebagai sebuah authority yang ngerti tentang mobil tersebut. Akhirnya udahlah, gue udah taunya dari Dokter Mobil, gue nggak pusing. Nih mobil gue. Lu atur dah gitu kan. Take my money. Iya, gitu lu atur dah gitu kan. Iya, betul. Itu penting banget sih. Itu yang menurut gue nggak banyak dipunyain sama brand-brand dan usaha-usaha lain. Sama seperti barbershop. Kemarin gue ke barbershop di Jakarta. Itu gara-gara dia suka bikin YouTube aja, ngasih tahu. Kalau misalnya rambut medium tuh begini cocoknya. Rambut lurus kayak gini. Gue langsung datang. Padahal sejujurnya
servisnya ya nggak jauh beda sama yang 20.000, Pasti. 50.000 gitu sih. Pasti. Tapi karena dia yang mengedukasi lu pertama kali, lu akan ingat dia terus. Oke. Nah ini yang penting kok. Apa yang lu pikirin kok? The way you think, common sense yang lu punya waktu lu mendesain ini semua. Sampai bisa segitu perfect dan smoothnya kok. Oke. Ingat ya, always start small, tapi Yes. think big ya kan. Yeah. Nah, awalnya kita cuma punya 2 servis, bahkan gua nggak ganti oli dulu. Yeah. Jadi gua karena gua tahu nih bisnis bengkel ganti oli itu untungnya cuma sedikit. Yeah. Jadi dari 4 liter lu ganti, untung tuh cuma 20.000. Ujung-ujungnya lu rugi gitu sebenarnya kerjain. Oke. Jadi gua cuma fokus ke engine sama AC. Nah, kenapa dulu tuh fokus kedua itu tuh kita rundingan. Ini spesialisasi kedua mau apa nih gitu kan? Mau kaki-kaki, transmisi apa-apa. Gue bilang AC. Oke, why AC gitu loh. Oke, satu, di Indonesia AC tidak ada yang menstandarisasi. Oke. Sehingga everything itu autodidak. Sehingga hasil diagnosis itu bisa berbeda dari A ke B ke C itu bisa beda-beda semua nih. Nah, itu kita standarisasi. Gue bilang, kenapa? Karena gelap di pasar itu nggak ada authority figure yang benar-benar kayak mengerti banget soal itu gitu loh. Dan itu kita bakukan, kita push benar-benar kita push SOP-nya kita kelarin dan kita push sampai keluar ISO. Dimana memang kendala semua orang gitu loh, karena ke satu bengkel AC ke bengkel AC yang lain jawabannya bisa berbeda, diagnosisnya bisa berbeda gitu. Dan itu yang benar-benar bikin kayak apa ya, nggak bagus gitu loh. Jadi ketika kita ISO-in, kita standarisasi yang bagus, itu ujung-ujungnya kita mendapatkan trust dari customer dan kita berhasil membuat kalau satu mobil ini keliling semua cabang gua, hasilnya pasti sama diagnosisnya. Oke. Itu menstandarisasi service tuh gila susah banget. Itu satu. Yang kedua adalah ketika nih misalkan satu cabang itu kan makanya kenapa kita kencengnya di ISO ya, dan kenapa memang gue tuh bener-bener ngencengin di ISO, standarisasi, SOP apa segala macem, dan manajemen trainer gue tuh bener-bener galak ya kan, sampai dibenci sama semua karyawan gitu kan, nggak ada masalah gitu loh, emang itu tugas mereka kan. Sampai ketika misalkan nih, gue pernah kejadian satu bengkel tiba-tiba nggak masuk semua orangnya ya, itu karena kesalahan dari supervisor atau apa, itu hari itu juga gue comot orang-orang dari bengkel-bengkel lain untuk ngisi pos-pos di situ, dan hari itu juga omset balik normal. Oh enggak. Itu bukan hal gampang yang dilakukan yes, bro. gitu Itu loh. hal nggak gampang. Kalau lu udah biasa usaha, apalagi punya cabang, itu nggak gampang bro. Betul. Itu nggak gampang. Jadi kayak dulu Kelapa Gading 2 nih misalkan kosong nih, oke anak-anaknya keluar semua gitu kan, ya udah nggak ada masalah gitu loh, gue ambil-ambilin aja dari satu-satu cabang lain. Lo orang kerja sini dulu, kita perbantukan, makan kita bayarin 3 kali sehari gitu kan. Oh iya mereka pasti mau kan ya kan, anak-anak mes juga gitu kan. Udah kerja omset balik normal, nggak dip sama sekali gitu loh. Jadi dan ya kita didik lagi kan yang baru kan gitu loh. Jadi kalau cerita ngomong standarisasi itu penting banget ya ketika lu mau you wanna go big with your business gitu kan. Dan ya kita harus bisa sampai itu, makanya kan kenapa kita dapat ISO. Dimana dengan itu si customer juga jadinya trust gitu loh. Oke, lu ini bukan cuman berdasarkan ngomong doang nih gitu loh. Lu ini ngomong begini nih berdasarkan dari berdasarkan dari pengalaman gitu kan, dan bukan hanya berdasarkan itu, dan juga kita udah ISO nih, ada prosedurnya gitu kan semuanya. Dan ketika ada prosedurnya semuanya, ujung-ujungnya ya customer trust gitu loh. Dan beberapa orang underestimate kayak misalkan di sini tuh kita ada yang namanya kriteria penggantian part. Jadi kayak misalkan mobil lu datang nih rusak pak kompresornya. Lu dikasih tahu gitu doang lu akan marah kan? Kenapa gitu kan? Kalau di gua ada nih bro, satu buku kriteria penggantian part. Kompresor AC harus diganti jika 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau lu ada salah satunya itu udah harus ganti. Jadi ketika customer dibilang ganti, oke pak ini prosedurnya pak, dibukain. Nah bapak itu yang ini. Nah, makanya ini harus diganti pak. Ketika tertulis di buku, customer langsung percaya loh. Percaya nggak percaya? Ini yang susah loh, bikin kayak gitu tuh susah loh. Orang bayar ratusan juta pakai dulu konsultan buat bikin kayak gini loh. Ini yang susah sih. Dan lu kalau misalnya mau nangkep apa yang gue maksud tentang yang tadi mengkomunikasikan dan mengedukasikan spesialnya dokter mobil kepada customer, lu harus lihat YouTube-nya dokter mobil sama Instagram-nya dokter mobil. Lu harus lihat di situ tuh lu bener-bener dipikirin semuanya. Bukan kayak main asal jualan yang penting laku. Tapi gue harus kasih sedikit summarize ya dari Kolung. Tadi kan kita ngomongin tentang standarisasi, ya kan? Tetap yang pertama kali lu harus cuan dulu. Karena standarisasi tidak akan bisa kalau lu belum cuan, kan butuh duit standarisasi tersebut. Gitu sih. Nah kok, mungkin ini lumayan dalam ya ngobrolnya ya. Ini pusing kalau baru mulai ya kan. Mudah-mudahan bisa ini sih, bisa nangkap.
Dan cuman gue masukin satu pesan dulu. Kita ISO prosesnya cuma 2 bulan. Kenapa? Karena semua SOP-nya sudah gue bikin. Oke. Jadi mereka hanya merapikan ke dalam format ISO dan udah gitu begitu diimplementasi dan dicek memang sudah terimplementasi, udah selesai. ISO gue keluar dalam 2 bulan. Lu lulusan teknik tapi bikin SOP sendiri? Yes. Holy God. Jadi tidak sesusah itu bikin SOP, yang dibutuhkan hanya kerajinan sih sebenarnya sih. Sama testing ya kan? Iya, Workshop rajin testing gitu kan. Cuman gue memang bikin SOP itu 9 bulan. Oke. 9 bulan gue bikinin semua dari A sampai Z. Tapi itulah maksudnya yang namanya kalau kita mulai kerja itu serius itu ya begitu gitu loh. Emang capek, emang tedious, tapi gue ngerjainnya 1 kali bro. Ya emang bisnis nggak ada yang Nggak ada yang gampang sih bro, bener. Mau gampang pulang bobo. Iya. Menurut gua bisnis nggak ada yang fun sih. Betul. Ya, tinggal pikirannya adalah kita enjoy nggak ngejalaninnya. Betul. Fun nggak, gampang nggak, tapi enjoy nggak gitu loh. Betul. Oke, nah kok ada pesan-pesan nggak nih kok buat teman-teman yang mungkin lagi mau mulai bisnis? Kadang-kadang audiens gue lebih ke mulai bisnis, terus gimana caranya biar bisa punya pola pikir. Yang paling penting tuh sebenarnya bukannya nanya how to-nya kok, tapi the way you think. Kenapa si Kolung ini sama Ko Ricky, temen gue, bisa berpikir ke arah situ tapi orang lain nggak bisa? Itu yang paling penting sebenarnya. Mungkin pesan-pesan sedikit. Oke. Kalau pesan gue sih kalau pesan gue sih ya maksudnya lu mau bisnis ya mulai aja bro. Maksudnya it doesn't matter, lu nggak usah dengerin kata orang, lu nggak usah dengerin kata siapa, lu kerjain aja gitu loh. Yang number one balik lagi tetap make money first gitu kan. Itu udah testing yang paling bagus nih. Apakah bisnis ini jalan apa enggak? Yes. Kan intinya itu kan, make money first gitu. Ketika sudah make money baru lu pikirin oke, ujungnya mau kemana kan gitu kan. Apakah lu mau segini aja cukup atau lu bener-bener mau goal corporate kayak kita gitu kan, atau nggak ada masalah gitu loh, cuman maksudnya lu harus tahu lu mau kemana gitu kan. Nah dari situ baru lu bisa set plan gitu loh, tapi ujung-ujungnya balik lagi awal, lu jangan dengerin kata orang, mulai aja udah gitu loh. Terus jangan baper, jangan idealis ya kan. Jangan baper tuh ibaratnya ya lu jualan hari pertama sepi wajar bro gitu kan. Hari kedua sepi masih wajar bro gitu kan. Wajar. Setahun sepi baru tuh mikir. Gitu kan. Nah, cuman maksudnya ya itu gitu loh. Lu kerjain aja dulu ya kan sampai omset lu di atas 50 juta sampai 100 juta. Nah, baru tuh lu mulai berpikir, oke. Karena gini loh, kalau bagi gua bisnis omset 0 sampai 50 juta itu masih mencari jati diri. Ya. Di 50 sampai 100, oke nih. Customer-nya udah ada nih berarti nih ya kan. Nah, berarti tinggal dipikirin lu mau kemana kan gitu kan. Habis itu baru lu naikin lagi sampai 200, 300, 500 gitu loh. Nah, kalau pola berpikir 5 orang terdekat menentukan masa depan lu sih. 5 orang terdekat menentukan masa depan. Ya, jadi apa yang lu nonton, apa yang lu dengerin, apa yang lu simak, ya itu menjadi lu gitu loh nantinya gitu loh. Kalau lu tahu lingkungan lu itu lingkungan yang tidak bisa menunjang pada mimpi-mimpi lu, gua bukan bilang jelek loh ya, tidak menunjang untuk mimpi-mimpi lu, ya sudah lu gantilah lingkungannya. Setuju, gitu kan. Setuju. Lu hang around with people that already know how to do it gitu kan. Setuju. Gitu loh. Kalau bagi kita nih kayak kita sekarang membuka unit bisnis gitu kan. Kemarin baru buka unit bisnis Trust Protection. Bulan pertama 60 juta, bulan kedua 70, kemudian naik 120, terus udah 200 gitu kan. Ya bagi kita udah gampang gitu loh, karena ya ujung-ujungnya sama gitu-gitu aja gitu loh. Cuman ya balik lagi, kalau baru mulai aja, hang around with the people that actually knows how to do it gitu kan. Kalau lingkungan lo tidak menunjang ya lo ganti lingkungannya bro, gitu aja. Betul banget sih. Nah guys, kalau misalnya lu punya nyokap, bokap, punya mobil, sumpah gue sangat menyarankan di sini. Karena ini sebenarnya bikin hidup lu tenang. Jadi gue kayak, udah nih, taruh dokter mobil, gue pergi dulu makan, dikabarin, ini ada yang ini. Dulu ditanyain, mau diganti nggak? Dan nggak ada cia-ciaan. Maksudnya cia-cia tuh kayak kibul-kibulan nggak ada. Bener-bener lu ACC diganti, lu juga boleh nanya, ini harus diganti sekarang nggak nih? Betul. Karena kan kita nggak tahu keuangan kita udah cukup buat beli part atau belum. Namanya part mobil kan lumayan ya kan? Cocok banget dokter mobil. Di mana aja kok cabangnya ada? Cabang kita 16 ya sekarang ya, Jabodetabek. Jadi di Serpong 1, di Alam Sutra 1, BSD 1, kemudian Bekasi, Kalimalang, sama Bekasi Narogong. Terus kita ada Cibubur juga. Kemudian Kelapa Gading ada 2 ya kan. Terus kita ada di Bandung, Cirebon, Surabaya 2, Makassar 1. Oke, nah itu enaknya. Dan kalau misalnya lu punya keluhan tentang mobil atau apapun, coba lu cek YouTube-nya Dokter Mobil. Boleh. Banyak banget bos, banyak banget. Yang mau belajar apa itu branding, gimana caranya communication ya kan, caranya menyampaikan, ya silahkan. Di YouTube gua nggak pernah gua delete, dari video pertama gua sampai sekarang nggak pernah gua delete. Jadi biar bisa melihat perkembangannya, awal gua bikin YouTube pakai handphone bro. Pakai handphone ya? Pakai handphone, pokoknya naik gitu kan. Naik. Udah lama-lama lebih profesional, ada timnya ya kan, ada alatnya sekarang gitu loh. Karena sekarang high demand bro, 1080p maunya. Oh iya benar. Kalau dulu handphone cukup, ya kan, yang penting nggak goyang-goyang gitu. Ntar lagi 4K nih kayaknya. Iya,
sebentar lagi udah mintanya 4K gitu kan, ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman strategi format juga penting ya. Jadi kalau dulu itu kan internet nggak seberapa bagus, kalau lu masukin formatnya ketinggian, loadingnya lama, mereka nggak mau nonton. Betul. Itu penting banget juga. Jadi itu semua ada strateginya sih. Cuman ya itu cari sama orang yang udah ngerti lah ya, belajar sama. Oke. Nah, karena Kolong ini praktisi, itu tuh karena udah terus-terusan tuh pasti bakalan agak susah untuk jelasin step by step. Mendingan lu langsung cek Instagramnya Dokter Mobil sama YouTube-nya Dokter Mobil, lihat apa perkembangannya. cara berpikirnya Kolong tuh seperti apa, lu perhatiin smooth-nya seperti apa, desainnya seperti apa, cara komunikasi seperti apa. Itu menurut gua sih. Kolong, Siap. nih thank you banyak nih. Kita yang thank you juga. Udah kasih pencerahan di anak-anak muda cuma sekali. Tos dulu dong kita. Siap. So, thank you banyak udah nonton ini semua. See you on the next episode of Muda Cuma Sekali. Karena kita nggak tambah muda. Bye-bye.